Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, yaitu The International Finance Environment. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalan, nama saya Afril Kusuma Putra dengan NIM 2008-10-20. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja nanti kita akan memulai pembahasan terkait dengan materi The International Financial Environment, yang dimana nantinya materi yang dibahas adalah terkait dengan perusahaan MNC, tujuan perusahaan MNC, teori bisnis internasional, metode bisnis internasional, dan peluang sekaligus resiko. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perusahaan MNC. Nah, multinational corporation. Pasti banyak yang belum tahu tentunya, atau belum mengerti tentang apa sih perusahaan multinasional itu. Nah, di sini aku mau jelasin seperti apa sih perusahaan multinasional dan apa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan nasional. Nah, perusahaan multinasional atau multinational corporation, biasa disingkat MNC, adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru di dunia. Secara umum, perusahaan ini berkembang dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Tetapi saham yang dimiliki di dalamnya akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Saham perusahaan ini tidak terdaftar di bursa efek saham lokal. Awalnya perusahaan multinasional dari Amerika, maaf, dari Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara seperti halnya dengan Jepang, berbagai negara Eropa lain seperti Australia, dan juga Selandia Baru. Namun sejak tahun 1960-an, perusahaan multinasional bukan hanya didominasi oleh negara Amerika Serikat saja, tapi juga ada yang berasal dari Jepang dan Eropa dan berbagai negara industri lainnya, dan juga beroperasi di negara berkembang di Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Oke, baik. Next slide, kita masuk ke tujuan MNC dan tujuan manajemen keuangan. Nah, tujuan dari perusahaan yang menjalankan bisnis domestik untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam era perdagangan bisnis yang lebih luas antara negara, perusahaan semakin maju untuk menjalankan bisnis di lingkungan internasional atau multinational corporation. Banyak perusahaan yang telah berubah menjadi perusahaan MNC yang didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Oke, kebanyakan perusahaan multinasional berusaha memperoleh dana dari pasar valuta asing karena dianggap dapat memberikan dana yang besar. Perusahaan tersebut berlomba-lomba menanamkan investasinya kepada valuta asing agar mendapatkan keuntungan ya yang maksimal. Pasar valuta asing ini menjangkau seluruh bagian dunia. Dalam hal ini harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat seperti itu. Nah, dari situ tujuan dari MNC sendiri adalah memaksimalkan laba dengan mengembangkan perusahaannya di berbagai negara yang ada di dunia dengan memainkan manajemen keuangannya, dengan memainkan pasarnya, membuka peluang pasar yang lebih luas seperti itu agar nantinya bisa beroperasi lebih besar lagi dan juga apa yang dihasilkan bisa lebih dalam lagi seperti itu. Oke, kita next di perkembangan MNC, perkembangan MNC. Nah, MNC ini cenderung berkembang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu ada ekonomi dunia yang baik, terus yang kedua ada falas yang stabil, ada globalisasi, ada free trade. Nah, ini merupakan faktor-faktor ya dari eksternal salah satunya. Nah, di mana perusahaan ini kan jangkauannya luas ya. Maka dari itu berbagai hal yang muncul dan juga pengaruh-pengaruh dari lingkungan ekonomi secara makro ataupun secara internasional seperti itu. Seperti ekonomi dunia yang stabil dengan tidak adanya konflik atau kerusuhan antar negara itu bisa memberikan impact terhadap eh, masa hidupnya perusahaan sehingga perusahaan di situ lebih bisa menjangkau pasar dengan baik, lebih tidak terhambat dalam mobilitasinya, lebih mudah mendapatkan supply chain management dan lain sebagainya.
Terus falas yang stabil. Nah, karena perusahaan MNC ini mengandalkan transaksi dengan berbagai beragam mata uang ya yang berbeda di antara negara-negara yang berbeda, maka valuta yang stabil ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Jadi perusahaan bisa memproyeksi bagaimana sih mendapat margin dari antara eh, perbedaan nilai mata uang antar negara satu sama lain seperti itu. Oke, nah di sini ada penyebab perusahaan bertransformasi menjadi MNC. Yang pertama ada pasar lokal jenuh, yang kedua ada kerjasama antar negara, yang ketiga ada pencabutan hambatan biaya masuk, dan yang keempat ada ekonomi global. Oke, sebagian besar perusahaan MNC itu eh, ekspansi atau melebarkan sayap ke perusahaan menjadi perusahaan internasional karena mereka merasa bahwasannya perusahaan ini memiliki potensi, memiliki pasar yang sangat besar, pasar di lingkup dunia seperti itu. Nah, karena melihat pasar lokal yang jenuh, kecenderungan mereka tidak merasa puas dan masa depan mereka di situ dinilai cukup kurang seperti itu. Maka salah satu alasan dari perusahaan MNC melebarkan sayapnya ke lingkup internasional yaitu melihat pangsa pasar yang lebih luas dan meninggalkan pasar lokal yang cenderung jenuh. Yang kedua ada kerjasama antar negara seperti negara yang melakukan ini ya pembentukan grup-grup seperti itu, seperti blok barat atau blok timur. Nah itu kan merupakan suatu kerjasama yang suatu hubungan dekatan yang bisa menjadikan salah satu faktor untuk perusahaan tersebut bisa dengan mudah menjamak perusahaan-perusahaan yang menjamak negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan negara asal perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, kita next kendala MNC. Nah, di sini ada 3 kendala yang sering atau umum terjadi ketika multinational corporation menjalankan aktivitasnya. Yang pertama ada kendala lingkungan, yaitu tiap negara yang punya karakteristik atau lingkungan yang berbeda, izin, limbah, atau bahasan-bahasan dan sebagainya. Yang kedua ada kendala regulatori, peraturan-peraturan dari setiap negara yang berbeda, atau falas-falas, atau pajak, dan lain sebagainya. Jadi itu. Yang ketiga, kendala etika bisnis suatu negara. Tidak bisa etis di negara lain karena memang secara kebudayaan antar negara itu berbeda-beda seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada teori-teori bisnis internasional. Nah, di sini ada 3 teori, teman-teman. Pertama ada teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan untuk berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa dibuat dengan biaya yang efisien. Adanya spesialisasi setiap negara. Yang kedua, teori pasar tidak sempurna karena adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain. Yang ketiga, ada teori siklus produksi teori yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan awalnya berusaha memantaskan dirinya dalam pasar lokal, kemudian berekspansi ke pasar luar negeri sebagai reaksi negara peminat asing teknologi terhadap produknya. Oke, nah metode bisnis perdagangan internasional di sini ada berbagai metode yang bisa dikembangkan oleh perusahaan ketika mencakup pasar secara internasional seperti itu. Ada perdagangan internasional, ada lisensi, franchise, usaha bersama, akuisisi perusahaan, dan mendirikan anak perusahaan atau cabang seperti itu. Oke. Nah itu tadi sekilas tentang ini ya multinational corporation. Nah saya harap di sini teman-teman bisa menambah insight baru, pandangan baru terkait dengan bagaimana atau secara gambar apa sih perusahaan multinasional corporation itu. Nah mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Semoga pemaparan yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afru Kusuma Putra, pamit undur diri. Terima kasih.